guys, jumpa lagi dengan saya Delvi di channel kita seputar RD. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya guys dan tekan loncengnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Kota Surabaya yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur adalah kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Dikenal sebagai kota pahlawan, Surabaya menjadi kota metropolitan terbesar di provinsi tersebut. Kota Surabaya menyimpan sejarah yang kaya dan dikenal sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa penting perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kota ini menawarkan banyak destinasi wisata yang menarik yang bisa dikunjungi wisatawan. Surabaya merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia yang dikenal sebagai pusat perdagangan, bisnis, pendidikan, hingga budaya. Kota ini juga mempunyai wisata menarik mulai dari wisata rekreasi, wisata alam, dan wisata kuliner. Kota Surabaya disebut sebagai kota pahlawan karena menyimpan sejarah perjuangan pahlawan menghadapi penjajah. Kota Surabaya yang merupakan kota metropolitan dan perdagangan dengan sejarah panjang tentunya memiliki banyak keunikan dan hal baru yang perlu dieksplor. Beragamnya budaya dan adat yang dimiliki adalah faktor keunikan dan ciri khas suatu daerah. Tidak hanya itu, Surabaya menyimpan segudang tempat wisata yang menawarkan edukasi dan tentu saja hiburan. Maka nggak heran kalau Surabaya selalu menjadi kota pilihan destinasi wisatawan. Semakin penasaran dengan wisata yang ada di kota Surabaya? Nah, inilah beberapa tempat wisata di kota Surabaya yang wajib untuk kalian kunjungi. Yang ke-1, Tugu Pahlawan. Monumen Tugu Pahlawan adalah salah satu tempat wisata yang sangat penting untuk dikunjungi saat berada di Surabaya. Monumen ini didirikan untuk menghormati para pahlawan yang gugur dalam pertempuran Surabaya pada tahun 1945, yang merupakan salah satu momen penting dalam sejarahnya Indonesia. Terletak di pusat kota, Heroes Monument menawarkan pengalaman yang mendalam tentang sejarah dan kebanggaan nasional. Saat Anda mengunjungi Monumen Tugu Pahlawan, Anda akan melihat patung pahlawan yang gagah berani dan monumen yang mengesankan. Di dalam monumen, Anda dapat menemukan museum yang menampilkan koleksi benda-benda bersejarah dan informasi tentang pertempuran Surabaya. Ada juga area interaktif di mana pengunjung dapat belajar tentang sejarahnya Indonesia dan menghargai jasa para pahlawan. Selain itu, Monumen Tugu Pahlawan juga menawarkan pemandangan yang indah dari atas. Anda dapat naik ke atas menara dan menikmati pemandangan kota Surabaya dari ketinggian. Ada juga area taman yang indah di sekitar monumen, tempat Anda dapat bersantai dan menikmati suasana yang tenang. Yang kedua, Masjid Muhammad Cengho. Masjid Muhammad Cengho Surabaya adalah masjid yang memiliki arsitektur yang indah dan unik. Masjid ini terinspirasi oleh arsitektur Tiongkok dan Islam, menciptakan perpaduan yang menarik antara kedua budaya tersebut. Di dalam masjid, pengunjung dapat melihat berbagai dekorasi dan ornamen yang indah seperti ukiran kayu, kaligrafi Arab, dan patung-patung Tiongkok. Ada juga ruang doa yang luas yang dapat digunakan oleh jamaah untuk beribadah. Selain itu, Masjid Muhammad Cengho Surabaya juga memiliki taman yang indah di sekitarnya. Taman ini menawarkan tempat yang nyaman untuk bersantai dan menikmati suasana yang tenang. Pengunjung dapat duduk di bangku-bangku taman sambil menikmati keindahan masjid dan lingkungan sekitarnya. Masjid Muhammad Cengho Surabaya juga menjadi pusat kegiatan keagamaan dan budaya. Di sini sering diadakan acara-acara seperti ceramah, seminar, dan festival budaya yang menarik. Pengunjung dapat mengikuti acara-acara ini untuk memperluas pengetahuan mereka tentang agama serta budaya. Yang ketiga, Monumen Bambu Runcing. Bambu runcing adalah senjata tradisional yang digunakan oleh tentara Indonesia dalam pertempuran melawan kolonialisme Belanda. Tepatnya pada 10 November 1945 yang sekarang dirayakan sebagai Hari Pahlawan. Pada masa peperangan, bambu dibentuk meruncing layaknya tombak untuk menusuk musuh. Bambu runcing ini dibuat berkaitan dengan terbatasnya senjata modern yang ada dan untuk menunjukkan semangat di antara para prajurit sebagai warga sipil Indonesia. Monumen ini terdiri dari 5 pilar dan memiliki tinggi yang tidak sama dan dibentuk seperti bambu runcing. Selain itu, monumen ini dikelilingi oleh taman kecil yang penuh dengan beragam tanaman hias. Monumen Bambu Runcing ini terletak di jantung kota Surabaya di tengah ramainya lalu lintas Jalan Panglima Sudirman. Para pengunjung yang datang ke Surabaya akan langsung mengenali keberadaan monumen ini saat melintasinya. Yang keempat, Atlantisland Surabaya. Atlantisland adalah taman bermain atau theme park yang berada di kawasan Kejaran Park Kota Surabaya. Objek wisata ini menawarkan wahana air dan wahana permainan yang bisa dinikmati segala usia. Ada sejumlah wahana dan permainan menarik yang bisa dicoba di Atlantisland Surabaya, seperti istana es yang memiliki suhu minus 15 derajat Celcius. Di Dinoland, pengunjung akan diajak mengelilingi kawasan hutan dengan berbagai replika dinosaurus. Serta terdapat istana patung lilin, pengunjung dapat melihat patung lilin tokoh Mr. Bean
Jackie Chan hingga Barack Obama. Lalu terdapat wahana permainan, wahana anak seperti arena mandi bola, Egg Dragon, mini Happy Car, Running Horse, mini coaster, dan mini Tornado. Untuk dewasa ada wahana Star Dancer, Disco Pang-Pang, Dart Coaster, Viking, dan Power Surge, dan masih banyak lagi wahana lainnya. Selain berbagai wahana dan permainan, pengunjung bisa menyaksikan sejumlah show di Atlantisland Surabaya, seperti pertunjukan air mancur menari yang ada setiap hari pukul 5.30 sore hari. Ada juga show freestyle motor, akrobat bola maut, parade badut maskot, fire dancer, hingga 3D visual dunia bawah laut. Jadi kunjungi taman bermain ini saat berada di Surabaya. Yang kelima, Museum 10 November. Museum 10 November didirikan untuk melengkapi monumen Tugu Pahlawan Surabaya yang sudah dibangun sebelumnya pada tahun 1951 dan diresmikan pada tahun 1952. Museum 10 November ini dilengkapi berbagai koleksi foto, senjata rampasan, artefak peninggalan pertempuran di Surabaya, koleksi sejarah seperti benda-benda milik Bung Tomo berupa radio, senjata peninggalan perang, patung pahlawan, dan benda bersejarah lainnya. Fasilitas lainnya yang ada di dalam Museum 10 November yaitu mulai dari ruang diorama elektronik, ruang auditorium, perpustakaan, diorama, ruang kitchen dan laktasi, musola, hingga lapangan sebagai public space. Keunikan museum ini adalah bentuknya berupa piramida atau limas, seperti monumen Louvre yang ada di Perancis. Bangunannya seperti terpendam dalam tanah karena memang dibangun di bawah dengan kedalaman 7 meter. Museum 10 November ini menjadi bangunan yang merefleksikan nilai berani dan semangat juang para pahlawan Indonesia. Masyarakat akan bisa merasakan perjuangan sekaligus rasa bangga terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Yang keenam, Gunung Bromo. Satu-satunya gunung berapi aktif di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini memang punya pemandangan dan suasana yang menakjubkan karena hamparan kawah yang luas serta kabut yang menyejukkan. Kawasan ini menyediakan layanan berkendara mobil jeep yang mampu melintasi berbagai jalur terjal. Anda bisa merasakan langsung berkendara sambil menikmati pemandangan alam yang luas dan menakjubkan. Anda tidak perlu khawatir apabila tidak bisa mengendarai jeep karena akan ada operator yang siap menyupiri dan memandu jalur yang aman dilewati. Tekstur pasir yang bergelombang dan kabut putih dihiasi kokohnya Gunung Bromo dan Gunung Batok menjadikannya latar belakang foto yang estetik. Salah satu spot yang paling diburu adalah sunrise atau saat matahari terbit. Menyaksikan terbitnya matahari di antara perbukitan gunung, lembah, kawah, serta padang pasir dengan suhu dingin dan sejuk memang bikin segar badan dan pikiran. Anda juga dapat camping di Ranu Kumbolo dan merasakan sensasi malam hari bertabur bintang. Yang ketujuh, Anyong Market. Di Anyong Market, pengunjung dapat menikmati suasana berwisata belajar dengan atmosfer Korea Selatan. Mulai dari bangunan, lampion warna-warni hingga jembatan tradisional yang sering kamu lihat dalam adegan K-drama romantik. Tempat ini juga dapat menjadi rujukan wisata kuliner yang menggugah selera sehingga sayang jika dilewatkan begitu saja. Pasar yang satu ini bukan hanya menjadi tempat berbelanja, tapi juga menjadi destinasi wisata yang wajib dikunjungi bagi siapa saja yang ingin merasakan atmosfer Korea Selatan langsung di kota Surabaya. Anyong Market memiliki konsep yang menarik dan juga unik. Beragam produk khas Korea mulai dari makanan ringan, kosmetik, hingga fashion semua bisa Anda temukan di sini. Menawarkan beragam pilihan makanan dan minuman dari berbagai tenan dan juga terdapat beberapa spot foto yang instagramable di sini. Meski berkonsep Korea, tetapi tidak semua tenan berjualan makanan khas Korea. Bahkan lebih banyak menyuguhkan makanan Indonesia dan makanan kekinian. Yang kedelapan, Patung Sura dan Baya. Patung Sura dan Baya adalah sebuah patung yang merupakan lambang kota Surabaya. Patung tersebut terdiri dari dua jenis binatang, hiu dan buaya. Patung tersebut terdapat di 3 kawasan, yaitu pertama, patung ini berada di depan kebun binatang Surabaya. Kedua, berada di tengah kota Surabaya, lokasinya menjadi satu dengan area skate and BMX Park Surabaya. Anda akan melihat patung ini berdiri di sana dengan gagah. Uniknya, patung Sura dan Baya itu memancarkan air langsung ke Sungai Kalimas melalui mulut patung Sura. Ketiga, tepatnya di area Taman Surabaya di bibir Pantai Kenjeran dengan tinggi patung adalah 25,6 meter. Taman Surabaya ini dibangun karena ingin supaya Surabaya dapat dilihat dari laut, sehingga patung Sura dan Baya dibuat lebih tinggi ketimbang bangunan yang lain di sekelilingnya. Selain bisa berfoto di sana, pengunjung juga bisa menikmati area jogging track yang melingkari patung Sura dan Baya itu. Patung Sura dan Baya ini juga selalu menjadi sasaran destinasi wisata para wisatawan yang sedang berkunjung ke kota Surabaya. Yang ke-9,
Alun-alun Surabaya. Alun-alun Surabaya menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat untuk berlibur atau rekreasi di tengah kota dengan area yang lapang. Ada banyak daya tarik di alun-alun Surabaya yang bisa dijelajahi, yaitu memiliki ornamen air mancur di bagian luarnya. Air mancur ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi masyarakat setempat maupun wisatawan. Di ruang bawah tanah terdapat area bermain skatepark yang boleh digunakan siapa saja alias terbuka untuk umum. Juga dilengkapi dengan area warung makan atau food court, jadi sambil bersantai atau nongkrong, dan terdapat gedung serbaguna atau disebut balai budaya. Tempat ini seringkali digunakan untuk menggelar pertunjukan seni berbagai daerah. Daya tarik lain yaitu beragam instalasi seni yang terbuat dari kaca. Jadi apabila sedang menggelar pameran seni, instalasi kaca tersebut akan diisi oleh beragam karya seni untuk dipamerkan. Kalau biasanya alun-alun kota hanya berupa ruang terbuka hijau, berbeda dengan alun-alun Surabaya yang memiliki ruang bawah tanah atau basement. Di ruang bawah tanah ini bukan sekedar tempat sepi yang gelap, melainkan ruang cukup luas dan rapi yang sering dipakai untuk menggelar pameran seni kebudayaan. Yang ke-10, Kelenteng Sanggar Agung. Kelenteng Sanggar Agung dikenal juga sebagai Kelenteng Hong Sang Tang, kelenteng yang berfungsi sebagai tempat ibadah umat Tridharma. Selain itu, kelenteng juga berfungsi sebagai tempat wisata. Pengelola kelenteng juga membuat jalur khusus yang digunakan wisatawan supaya tidak mengganggu umat yang sedang beribadah. Ciri khas Kelenteng Sanggar Agung adalah patung Dewi Kwan Im setinggi 20 meter yang berada di tepi laut. Patung yang berada di sisi timur kelenteng tampak berdiri dengan kokoh. Patung Dewi Kwan Im berdiri dengan dua penjaganya, yaitu Sannan dan Tongnu, serta 4 Maharaja Langit pelindung 4 penjuru dunia. Di bawah patung Dewi Kwan Im ada gerbang langit yang dijaga oleh sepasang naga surgawi. Gerbang langit juga berukuran raksasa dan berdiri megah menghadap laut Kenjerat. Jika wisatawan berdiri di gerbang langit, akan melihat jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dan Madura. Kelenteng Sanggar Agung memadukan desain bangunan Jawa dan Bali. Yang ke-11, Monumen Kapal Selam Surabaya. Monumen Kapal Selam Surabaya adalah tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi di Surabaya. Terletak di Taman Bungkul, monumen ini merupakan kapal selam asli yang telah diubah menjadi museum yang menampilkan sejarah dan kehidupan di dalam kapal selam. Saat Anda mengunjungi Monumen Kapal Selam Surabaya, Anda akan memiliki kesempatan untuk menjelajahi bagian dalam kapal selam yang sebenarnya. Anda dapat melihat ruang kru, kamar tidur, dapur, dan berbagai fasilitas lainnya yang digunakan oleh para awak kapal selam. Ada juga pameran yang menampilkan peralatan dan artefak yang terkait dengan sejarah kapal selam di Indonesia. Selama berkeliling di Monumen Kapal Selam Surabaya, Anda akan mendapatkan wawasan yang mendalam tentang kehidupan di dalam kapal selam dan tantangan yang dihadapi oleh para awaknya. Ada juga pemandu yang siap memberikan penjelasan dan informasi tambahan kepada para pengunjung. Yang ke-12, Pakuwon City Mall. Pakuwon City Mall adalah sebuah mall yang berada di area depan perumahan Pakuwon City, Surabaya. Pakuwon City Mall terhubung langsung dengan apartemen East Coast Mansion serta berada di area komersial Pakuwon Town Square dan pusat wisata kuliner food festival. Pakuwon City Mall terdiri dari 3 lantai dengan mengusung konsep dine-in mall, sebuah konsep yang benar-benar berbeda dibanding dengan mall-mall lain di Surabaya. Hampir semua tenan di mall ini menjajakan produk makanan dan minuman, sehingga mall ini sangat cocok sebagai tempat nongkrong dan wisata kuliner. Mall ini juga dilengkapi dengan amphitheater venue yang berada di area semi outdoor yang dilengkapi dengan sistem tata surya terkini, layar LED super besar serta sistem tata cahaya yang sensasional. Di area ini pengunjung dapat menikmati sajian kuliner sambil menyaksikan tampilan teatrikal dan musikal. Tidak hanya itu, mall ini juga dilengkapi dengan berbagai dekorasi yang instagramable. Mall ini sering mengadakan event yang berbeda agar pengunjung tidak mudah bosan dengan pertunjukan yang itu-itu saja. Yang ke-13, Kebun Binatang Surabaya. Kebun Binatang Surabaya atau disingkat KBS. Wisata edukasi satwa ini akan memberikan kamu pengalaman menarik dan edukatif karena selain menjadi tempat rekreasi, KBS pun menjadi pusat konservasi dan pendidikan lingkungan. Dengan berbagai macam koleksi satwa yang ada di sini, mulai dari mamalia, reptil, hingga ikan menjadi tujuan wisata yang wajib dikunjungi. Aktivitas utama yang dapat dilakukan di Kebun Binatang Surabaya adalah melihat dan mengenal berbagai satwa. KBS memiliki 4 kategori satwa: mamalia, aves, reptilia, dan pisces. Pengunjung dapat berfoto bersama beberapa satwa, terutama aves dan reptil. Terdapat Aquanoctudio Park, merupakan wisata akuarium yang menampilkan koleksi ikan air tawar, ikan laut, dan reptil, serta diorama dan nocturama. Animal Education merupakan wahana atau area edukasi satwa dengan menampilkan pertunjukan satwa-satwa koleksi tertentu.
Animal Story, wahana ini menampilkan film animasi 3D tentang satwa yang dapat dinikmati setiap hari. Feeding satwa, pengunjung dapat memberi makan jerapah dan rusa dengan membeli paket makanan khusus yang telah disediakan oleh kebun binatang. Pengunjung juga dapat menunggangi unta, lalu dapat berkeliling Pulau Bekantan dengan perahu dan menyaksikan koleksi satwa dari kejauhan. Setelah menjelajah kebun binatang, pengunjung juga dapat membeli berbagai souvenir bertema satwa seperti kaos dan boneka. Yang ke-14, Trans Snow World Surabaya. Trans Snow World merupakan tempat rekreasi permainan salju indoor terbesar di Indonesia dan bahkan se-Asia Tenggara. Trans Snow World Surabaya hadir dengan suasana musim dingin di Jepang. Begitu masuk, pengunjung akan disambut gate berwarna orange khas negeri Sakura. Pemandangan Gunung Fuji diselimuti salju serta desa-desa khas Jepang. Pengunjung juga bisa merasakan langsung sensasi dingin suhu 5 hingga 8 derajat Celcius dan juga merasakan langsung butiran salju yang halus bahkan sensasi hujan salju. Selain itu, pengunjung juga bisa menikmati berbagai mainan yang ada seperti meluncur dengan slide atau snow tube, membuat boneka salju, dan bahkan bisa berlatih bermain ski dengan para profesional coach. Anda juga dapat naik wahana chairlift atau kereta gantung yang memacu adrenalin. Nanti akan dibawa mengelilingi arena permainan dari ketinggian yang tentunya sangat menantang. Trans Snow World Surabaya juga menawarkan penampilan khusus dari maskot Snow World dalam Frosty Parade pukul 11 siang hingga 2 siang. Terdapat 4 ikon salju lucu, yaitu Pibin, Puff Puff, Nano, dan Alaska. Meskipun berada di dalam ruangan, Trans Snow World Surabaya telah didesain dengan detail yang menyerupai suasana musim salju di negara subtropis. Yang ke-15, Pasar Atom. Pasar Atom memiliki sejarah yang panjang dan menarik, serta merupakan salah satu pasar tradisional terbesar di Surabaya. Pasar Atom telah menjadi saksi bisu perkembangan kota Surabaya selama bertahun-tahun. Pasar Atom Surabaya ini memang menjadi tempat wisata yang wajib untuk dikunjungi bagi Anda yang ingin merasakan pengalaman berbelanja dan berwisata yang unik dan menarik. Di sini Anda dapat menemukan berbagai macam barang, makanan, budaya, serta sejarah yang menarik untuk dijelajahi. Pasar Atom sendiri bisa dikatakan tempat berburu berbagai barang mulai dari baju, perhiasan, tas, sepatu, kerupuk, cemilan, sampai makanan berat. Bangunan Pasar Atom memiliki arsitektur yang unik dan menarik. Bangunan ini merupakan salah satu contoh arsitektur Tiongkok modern di Indonesia. Anda dapat melihat berbagai macam ornamen khas Tiongkok di bangunan ini seperti lampion, naga, dan ponik. Jadi Pasar Atom sendiri itu identik dengan masyarakat Tionghoa karena sebagian pengunjungnya adalah orang-orang Tionghoa, dan juga di sana terdapat beragam macam kuliner khas Tionghoa. Yang ke-16, Taman Bungkul. Taman Bungkul memiliki luas area yang luas dan hijau dengan berbagai fasilitas rekreasi. Di dalam taman, Anda akan menemukan jalur pejalan kaki yang indah yang cocok untuk berjalan-jalan santai ataupun bersepeda. Taman ini juga dilengkapi dengan area bermain anak-anak sehingga ya cocok untuk keluarga yang ingin menghabiskan waktu bersama. Selain itu, Taman Bungkul juga memiliki berbagai fasilitas olahraga seperti lapangan basket, lapangan sepak bola, dan area jogging. Taman Bungkul juga dikenal dengan berbagai kuliner yang tersedia di sekitarnya. Terdapat warung makanan dan kafe yang menawarkan berbagai hidangan lokal dan internasional. Pengunjung dapat menikmati makanan lezat sambil menikmati suasana taman yang tenang. Selain itu, Taman Bungkul juga sering dijadikan tempat untuk acara-acara musik dan pertunjukan seni. Terdapat panggung yang sering digunakan untuk konser musik atau pertunjukan teater, sehingga pengunjung dapat menikmati hiburan langsung di tamannya. Yang ke-17, Kenjeran Park. Salah satu daya tarik utama Kenjeran Park adalah pantai yang indah. Pengunjung dapat menikmati pasir putih yang lembut, air laut yang jernih, dan pemandangan matahari terbenam yang memukau. Pantai ini juga menjadi tempat yang populer untuk berenang, berjemur, atau hanya bersantai menikmati suasana pantai. Selain pantai, Kenjeran Park juga memiliki berbagai fasilitas rekreasi. Ada taman bermain anak-anak, area piknik, dan jalur jogging yang nyaman. Terdapat juga berbagai wahana permainan yang menarik di Kenjeran Park, mulai dari perahu dayung, sepeda air, hingga wahana air seperti water park. Selain itu, Kenjeran Park juga memiliki berbagai restoran dan warung makan yang menyajikan makanan lezat. Pengunjung dapat mencicipi berbagai hidangan laut segar atau masakan khas Surabaya yang menggugah selera. Salah satu daya tarik utama Taman Kenjeran adalah pertunjukan air mancur yang disertai dengan permainan cahaya dan musik. Air mancur ini terletak di tengah kolam yang luas dan menghasilkan berbagai pola air yang menari-nari mengikuti irama musik. Pertunjukan ini sangat memukau dan menciptakan suasana yang magis bagi pengunjungnya. Yang ke-18, Chinatown Surabaya. Kawasan pecinan di Surabaya menjadi salah satu lokasi yang kental akan kebudayaan Tionghoa dan cocok untuk berwisata.
wisata. Kawasan pecinan ini lebih menarik saat malam hari, sebab hiasan atau dekorasi di kawasan tersebut lebih cocok dinikmati saat malam hari, yaitu terdapat dekorasi lampion di kawasan pecinan. Kia Kembang Jepun merupakan Chinatown-nya Surabaya. Deretan pertokoan semakin cantik dengan berbagai ornamen khas Tionghoa membuat spot ini sayang untuk dilewatkan. Dengan memasang papan nama dengan tulisan Mandarin di setiap area toko di kawasan tersebut, hal ini dilakukan untuk memperkuat nuansa Chinatown. Pada hari Jumat hingga Minggu, saat sore hingga malam hari, kawasan Kia akan dipenuhi deretan pedagang yang menawarkan berbagai jenis makanan serta minuman. Salah satunya menyediakan spot foto sebagai daya tarik wisatawan, seperti di mural Kia dan mural becak wisata. Jika di pagi hari hingga siang, Jalan Kembang Jepun menjadi lokasi perdagangan karena sepanjang jalan memang dipenuhi toko-toko. Yang ke-19, Jiwol Citraland. Jiwol merupakan kawasan pusat kuliner populer di Surabaya. Selain kulinernya yang menggugah selera, tempat ini terkenal dengan suasananya yang nyaman dan modern, sehingga banyak wisatawan memilih Jiwol sebagai destinasi menikmati kuliner di Surabaya. Menghadirkan konsep wisata dengan perpaduan urban serta ruangan outdoor yang dijaga kebersihannya, sehingga membuat kamu merasa nyaman saat berkunjung. Pusat wisata kuliner sepanjang koridor jalan dengan deretan kafe dan juga restoran. Selain menyediakan ragam kuliner, desain koridornya juga estetik hingga membuat wisatawan betah untuk berlama-lama di sana. Pengunjung juga bisa bersuah foto dengan mengeksplorasi desain modern Jiwol yang kekinian. Pemandangan ini akan lebih dahsyat lagi saat dinikmati pada malam hari dengan keberadaan lampu hias di sepanjang koridor. Jiwol juga menawarkan beragam hiburan untuk para pengunjungnya. Di sini terdapat area terbuka dengan panggung untuk pertunjukan musik dan acara-acara hiburan lainnya. Pengunjung dapat menikmati live musik atau pertunjukan seni lainnya sambil menikmati hidangan mereka. Sekian dulu video dari saya kali ini ya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga kalian suka, dan jika kalian suka jangan lupa untuk di subscribe ya guys. Kemudian like, comment, and share. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.